Pada suatu hari di sebuah lembah yang damai, hiduplah seorang biksu. Dia dikenal karena pemahamannya yang mendalam tentang pikiran manusia dan kemampuannya untuk membimbing orang lain menuju kebijaksanaan dan kedamaian. Suatu hari, seorang pria yang sedih dan penuh masalah datang ke biara tempat biksu itu tinggal. Pria itu telah ditipu berkali-kali dalam hidupnya, yang menyebabkan bangkrut keuangan, hubungan yang rusak, dan rasa ketidakpercayaan yang menghantui. Karena dia tidak pernah bisa memahami niat orang lain yang sebenarnya, seringkali dia menghadapi kerugian dan masalah karena salah menilai motif dan niat orang lain. Dengan berlinang air mata, pria tersebut menceritakan kisah sedihnya kepada sang biksu dan berkata, "Tuan, tolong bantu saya. Saya merasa tersesat dan terbebani oleh ketidakmampuan saya membaca pikiran orang lain. Saya tidak bisa mempercayai orang lain dan ini telah menimbulkan banyak masalah dan rasa sakit hati. Tolong tunjukkan saya cara untuk mengatasinya." Biksu itu tersenyum lembut dan berkata, "Saya mengerti penderitaanmu. Memang sulit untuk menghadapi kerumitan interaksi antar manusia. Namun, saya akan mengajarkan beberapa cara untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang orang lain dan bagaimana bertindak sesuai dengan itu." Lalu, biksu itu mulai berkata, "Jika kamu ingin membaca pikiran orang lain, pertama-tama yang perlu kamu lakukan adalah mengamati tindakan, bahasa tubuh, dan ekspresi mereka. Ketika seseorang berbicara denganmu, perhatikan tindakan, bahasa tubuh, dan nada bicaranya. Bukan hanya kata-katanya saja. Tindakan seringkali mengungkap lebih banyak tentang niat dan karakter seseorang. Orang-orang seringkali memiliki niat yang berbeda dari apa yang mereka ucapkan. Namun, ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan nada bicara mereka tidak dapat berbohong. Aku akan memberitahumu tentang 5 bahasa tubuh yang dapat membantumu membaca orang lain dengan cepat. 1. Kontak mata. Kontak mata sangat penting dalam komunikasi. Kontak mata yang berlangsung lama menunjukkan keterlibatan, kejujuran, atau daya tarik. Di sisi lain, menghindari kontak mata mungkin menandakan ketidaknyamanan atau ketidakjujuran. Oleh karena itu, jika seseorang menghindari kontak mata ketika berbicara denganmu, itu berarti bahwa orang tersebut berusaha menyembunyikan sesuatu atau tidak jujur, dan kamu tidak bisa mengandalkan orang tersebut. 2. Perhatikan senyum mereka. Ketika berbicara tentang senyum, mulut bisa berbohong, tetapi mata tidak. Senyum yang tulus mencakup mata, membuat kulit di sekitar mata berkerut. Namun, senyum palsu mungkin hanya melibatkan bibir saja. Orang sering tersenyum untuk menyembunyikan apa yang sebenarnya mereka pikirkan dan rasakan. 3. Perhatikan apa yang mereka katakan. Jika kamu baru pertama kali bertemu dengan seseorang dan mereka memuji pasangan mereka atau memuji rekan kerja atau teman-teman mereka, maka kemungkinan besar mereka adalah orang yang baik. Jika seseorang menilai orang lain sebagai orang yang baik, sopan, penyayang, dan santun, maka kemungkinan besar mereka juga memiliki sifat-sifat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang mengutuk orang lain di belakang dan menggambarkan orang lain secara negatif, maka ada kemungkinan orang itu sendiri seperti itu, dan sebaiknya kamu menjauhi mereka. 4. Ekspresi wajah dan bahasa tubuh dapat mengungkap kebohongan mereka. Untuk mendeteksi kebohongan seseorang, perhatikan ekspresi wajah, bahasa tubuh, dan gerakan mereka. Kontak mata yang tidak konsisten, kegelisahan, atau menghindari topik tertentu dapat mengisyaratkan adanya kebohongan.
Orang yang berbohong dapat menunjukkan ketidaknyamanan atau kecemasan melalui gerakan defensif seperti menyilangkan tangan, ceritanya tidak konsisten, atau perubahan nada bicara. Semua gejala ini menunjukkan bahwa seseorang sedang berbohong. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati dengan orang seperti itu. 5. Perhatikan postur tubuh mereka. Jika kamu ingin mengukur kepercayaan diri atau keberanian seseorang, perhatikan bagaimana cara mereka duduk atau berjalan. Misalnya, jika seseorang duduk dan berjalan dengan tegak, itu menunjukkan bahwa dia merasa nyaman dan percaya diri dengan dirinya dan energinya tinggi. Orang-orang semacam ini tidak mudah menyerah. Mereka berani, tidak mudah untuk menekan atau mendominasi orang seperti itu. Namun, jika seseorang duduk dan berjalan dengan membungkuk, maka itu berarti energi orang tersebut lemah, juga sangat mudah untuk menekan dan mendominasi orang tersebut. Lalu, biksu itu melanjutkan, ini adalah beberapa tanda yang dapat membantu kita memahami bagaimana perasaan seseorang dan niat mereka. Selain itu, aku akan memberitahumu 4 hal lagi yang dapat membantumu membaca pikiran orang lain, dan juga dapat meningkatkan hubunganmu dengan mereka. Hal pertama adalah mempercayai instingmu. Terkadang, kita gagal membaca pikiran atau niat orang lain. Tetapi, kebijaksanaan kita dapat merasakan ketika ada sesuatu yang salah atau benar. Insting kita berasal dari alam bawah sadar kita yang telah mengumpulkan banyak pengetahuan dan pengalaman dari waktu ke waktu. Seringkali, hal ini disebut firasat atau rasa tahu bahwa sesuatu itu benar atau salah. Oleh karena itu, jangan abaikan insting ini. Insting ini dapat membimbingmu dengan baik. Jika kamu percayai instingmu, kamu dapat menghindari penipuan dan kesulitan dalam hidup. Kemudian, biksu itu berkata, hal kedua adalah mengembangkan empati dan kasih sayang. Untuk benar-benar memahami orang lain, kamu harus belajar melihat dari sudut pandang mereka. Membangun empati dan kasih sayang adalah sebuah latihan yang memungkinkan kita untuk benar-benar memahami orang lain. Dengan melihat dunia melalui sudut pandang dan menempatkan diri kita pada posisi mereka, kita mendapatkan wawasan tentang emosi, pikiran, dan pengalaman mereka. Dengan merasakan perasaan dan motivasi mereka, kita memupuk pemahaman, mengurangi konflik, dan mendorong sikap baik. Empati memperkaya hidup kita, menciptakan masyarakat yang lebih penyayang dan harmonis. Jadi, dalam hidup, selain butuh olahraga, kita juga butuh olah rasa. Hal ketiga adalah berlatih meditasi mindfulness. Mindfulness berarti menyadari pikiran dan emosi kita. Ketika pikiran kita tenang dan hadir, kita membuat keputusan yang lebih baik dan merespon orang lain dengan bijaksana. Mindfulness membantumu memahami perasaan orang lain yang mengarah pada komunikasi yang lebih baik dan masalah yang lebih sedikit. Dengan tetap berada dalam momen saat ini, kamu membuat pilihan yang lebih bijaksana dan menghindari konflik yang tidak perlu. Berlatihlah mindfulness untuk kehidupan yang lebih damai dan penuh pengertian, di mana kamu dapat menghadapi situasi dengan jernih dan empati, sehingga menyelamatkanmu dari masalah di masa depan. Hal keempat adalah, carilah nasihat bijaksana. Terlepas dari semua ini, jika kamu masih memiliki keraguan atau tidak dapat mengambil keputusan, maka carilah nasihat dari keluarga, teman-teman terpercaya, mentor, atau orang-orang yang lebih berpengalaman. Kebijaksanaan dan pandangan mereka dapat memberikan panduan berharga bagimu.
Setelah mengatakan ini, sang biksu terdiam. Pria itu meneteskan air mata. Setelah mendengarkan biksu itu, dia mengerti kesalahan apa yang telah dia lakukan di masa lalu. Tetapi dia juga senang karena sekarang dia tahu bagaimana cara memperbaiki kesalahannya. Lalu dia membungkuk kepada biksu dengan rasa syukur di dalam hatinya dan pergi dari sana. Seiring berjalannya waktu, pria itu dengan tekun mempraktikkan nasihat sang biksu. Lambat laun, dia mulai mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang dirinya sendiri dan orang lain. Sekarang, dia tidak lagi terbebani oleh rasa ketidakpercayaan yang terus-menerus menghantui dan hubungannya berkembang dengan kejujuran dan keaslian. Jadi sobat bijak, jika kalian juga ingin belajar membaca pikiran orang lain dan meningkatkan hubungan dengan mereka, maka kalian harus mengasah tips-tips ini dalam keseharian dan menjalani hidup yang penuh pengertian, ketenangan, dan sukacita. So, let's take action. Salam bijak!